Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi ya pertemuan part ke-7, di mana kita mulai belajar di asas hukum pidana. Ini asas-asas hukum pidana. Asas hukum pidana itu ada subpokok bahasan dari istilah pengertian, sumber hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, asas hukum pidana, yang seperti saya tadi utarakan ya. Seperti pengertian hukum pidana, ini menurut hukum WLG 5 ini tadi penemuan para pakar. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi dari keharusan dan larangan-larangan. Ya, pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan. Tindakan sehari-hari kita ya, menentukan itu kalau pidana itu cirinya itu ya. Norma menentukan terhadap tindakan-tindakan sehari-hari kita laksanakan. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan apa saja jatuh pidana, apakah macamnya pidana itu. Next, kita baca langsung seperti ini kata negara. Hukuman pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan. Ini boleh para pakar-pakar ya. Nah ini sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini kitab undang-undang hukum pidana. Buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Nah, yang kemarin saya yang kemarin saya infokan untuk reservasi yang untuk bawa pegangan ya, bawa pegangan untuk kitab undang-undang KUHP ini, kitab undang-undang hukum pidana ini diatur ini tentang buku 1 tentang ketentuan umum dimulai pasal 1 sampai 103, buku 2 tentang kejahatan dimulai pasal 104 sampai 488. Monggo ini yang bisa dibuka ini yang sudah membawa ya, bisa boleh dibuka, dilihat pasal ini tentang apa. 104 mulai 488 tentang kejahatan gitu. Undang-Undang Nomor 8 DRT tahun 1995 tentang tindak pidana imigrasi. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. Nih termasuk hukum pidana nih sumber. Ruang lingkup hukum pidana. Di sini ada 8 pokok ruang lingkup hukum pidana, yaitu pengertiannya, pembagian dan fungsi hukum pidana, pengertian pidana, jenis-jenis pidana, dan penjatuhan dengan bersyarat dan pelepasan pidana dengan bersyarat. Ini jadi ada jenis-jenisnya pidana itu, penjatuhannya dengan bersyarat apa, penyelepasan pidana apa. Nanti kita bisa uraikan ya di selanjutnya. Istilah dari pengertian, cara merumuskan unsur-unsur, waktu dan tempat tindak pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Teori-teori pemindanaan dan batas berlakunya hukum pidana. Penafsiran hukum pidana dan dasar peniadaan. Pemberatan dan peniadaan pidana. Kejahatan adalah penyelenggaraan pembarengan dan ajaran kausalitas dan pencobaan dan penyertaan. Nih asas hukum pidana itu asas legalitas diatur oleh pasal 1 ayat 1 KUHP ini tadi ya. Nullum delictum nulla ponasen reprevio ponel, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahulunya. Nah, asas teritorial pasal 2 KUHP bisa nanti kita baca kalau sudah punya buku ya KUHP pidananya. Dalam Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia.
Ini wajib membawa buku KUHP ya kalau pelajaran pidana. Asas nasionalitas aktif atau pasal 5 KUHP nih. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya berada di luar negeri. Hal ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Nah, di sini berarti diatur ya seperti di luar negeri apa kasus misalkan orang warga negara asing gitu. Kalau kena hukum pidana Indonesia ya mengikuti warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. Jadi bisa pelaku itu lihat sudut pandangan dulu dari mana hukum Indonesianya bagaimana. Jadi patokannya yaitu kewarganegaraannya si pelaku itu yang mana patokannya, statusnya warganegaraan mana. Diatur pasal 5 KUHP. Asas nasionalitas pasif atau pasal 4 KUHP. Mengikuti perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentingan nasional, maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya. Nah, ini apabila pengancaman gitu ya, termasuk hukum pidana. Asas universal berlakunya pasal 25, 2 dan sampai 5 ya. Pasal 2 dan sampai 5 dan 8 oleh KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional. Nah, di sini ada pengecualian di pasal 2 sampai 5 dan 8 nih, dibatasi oleh pengecualian. Melindungi kepentingan internasional atau universal, dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum dunia. Nah, berarti tadi yang kembali ke pasal 5 tadi ya. Dari sini bagaimana status kewarganegaraannya. Oke, kita lanjutkan aja ya untuk part yang pertemuan ke-8 ya, part ke-8 part ke-8 season selanjutnya ya, maksud saya kita mulai. Maaf tunggu bentar ya, ini baru loading.
Oke, kita lanjutkan. Maaf nih break tadi. Asas hukum acara pidana itu di sini tadi udah ya, pengertian hukum acara perdata, sub hukum acara perdata, ruang lingkup hukum acara perdata, asas hukum acara perdata. Pengertian hukum acara pidana di sini menurut Simon, hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Ini para pakar hukum nih, pendapat-pendapatnya Simon bahwa hukum itu mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya. Van Bemmelen, kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara bila terdapat suatu kejadian yang menimbulkan sakwa sangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana. Masing-masing pendapat ya pakar itu ya. Terus kata kunci kumpulan ketentuan yang hukum yang mengatur bagaimana cara negara bila dianggap telah terjadi perbuatan atau pelanggaran pidana dengan alat-alatnya. Bisa nih itu kata kunci ya, mencari kebenaran, menetapkan keputusan. Sumber hukum acara pidana ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang atau acara pidana KUHP. Nih lanjut ya, kita baca lagi. Nih seperti ruang lingkup hukum acara pidana, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana. Ya, ini perlu pembuktian ini. Alat-alat bukti, proses atau tahapan untuk acara pidana. Alat bukti dalam hukum acara pidana dasar hukum pasal 168 sampai 184 KUHP. Keterangan saksi, tidak perlu adanya saksi. Keterangan ahli, pakai keterangan ahli. Surat, ya, petunjuk, keterangan terdakwa. Ini diatur dalam satu pasal 168 sampai 184 nih. Jangan lupa adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Surat itu pembuktian ya, dokumen-dokumen, gitu. Keterangan ahli ya nanti ada. Siapa yang jadi saksi ahlinya, saksi siapa yang jadi saksinya, gitu. Tahapan proses acara pidana, penyelidikan atau belum tentu setiap kasus ada dilakukan oleh kepolisian. Nah, belum tentu dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan atau oleh Polri, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan atau melimpahkan kepada jaksa status pelaku sebagai tersangka, kalau ditahan sebagai tahanan. Nah ini beda ya.
Ini artinya itu ya, penyidikan ya. Penyelidikan dan penyidikan itu pasti punya arti beda, jangan sama ya. Gitu. Penyelidikan belum tentu setiap kasus ada dilakukan oleh kepolisian. Kalau penyidikan lah itu Polri atau penyidik pegawai negeri sipil ya. Itu di situ beda artinya di situ. Penuntutan atau oleh jaksa penuntut umum sebelum menentukan penuntutan dilakukan bisa ada pemeriksaan tambahan status pelaku sebagai terdakwa jika ditahan sebagai tahanan. Itu tuntutan ya, penuntutan. Berarti suatu jaksa menuntut. Persidangan, jaksa menyerahkan berkas perkara dengan memohon agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang. Nah, ini mungkin nanti bisa untuk di pengadilan itu bisa kita bisa melihat dalam hal kasus-kasus untuk persidangan di suatu pengadilan ya. Diperiksa dan diputuskan oleh hakim nih. Status pelaku masih terdakwa jika ditahan sebagai tahanan. Kalau pelaku itu namanya masih terdakwa, tapi kalau sudah ditahan namanya tahanan. Upaya hukum biasa atau banding. Nah, ini banding ya. Putusan bebas bila tuduhan tidak terbukti. Tuduhan terbukti tapi bukan merupakan kejahatan pembunuhan menjatuhkan hukuman. Nah, ini terjadilah hukuman biasa atau naik banding istilahnya gitu. Pengadilan tinggi, upaya hukum luar biasa kasasi. Nah, ini upaya hukum luar biasa namanya kasasi. Itu demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Mengupayakan namanya kasasi berarti demi kepentingan ditinjau kembali ya. TK bila ada novum atau bukti baru, MA Mahkamah Agung ditinjau kembali. Nah, ini namanya kasasi, berarti ada peninjauan atau kepentingan hukum dan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi ya, ini pasal 14+270. Penuntut umum berwenang melaksanakan putusan. Penuntut umum berwenang melakukan pengawasan apakah persyaratan umum dipenuhi atau tidak. Nah, ini eksekusi itu diatur pasal 14+270 sampai 20 plus 270 pasal 14 dan itu ya ditambah pasal 270 itu tadi yang namanya eksekusi. Asas-asas hukum acara pidana nih, asas praduga tidak bersalah. Nah, ini ada kata-kata ini tahu ya, asas praduga tidak bersalah. Berarti presumption of innocence ya, itu pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum butir 3C KUHP. Nah, ini bisa dibaca apa sih? Nah, itu berarti asas praduga tidak bersalah. Nah, ini masuknya pasal ke-8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasannya di umum 3C KUHP, silahkan buka tuh ada itu. Tersangka sebagai subjek bukan objek dianut KUHP atau buktinya. 1. Memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk mendapatkan dan diberikan penasihat hukum. Ini. Memberikan kedudukan yang sama pada tersangka atau terdakwa terhadap penyidik atau penuntut umum maupun hakim. Ya. Lanjut. Asas persamaan kedudukan di muka hukum yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Ya. Sidang terbuka untuk umum dan kecuali untuk penuntut lain pasal 18 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 dan 2 pasal 20. Ya. Asas peradilan cepat atau sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, tidak memihak. Ini pasal 4 ayat 2, 3, pasal 5 ayat 2. Proses peradilan yaitu sidang perkara dan pembacaan putusan harus dihadiri oleh terdakwa. Asas oportunitas nih ya, perlu tahu asas oportunitas. Hanya Jaksa Agung pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
Nih, asas bantuan hukum nih pasal 64 sampai 74 nih KUHP ya. Pertama, sejak ditangkap di semua tahap pemeriksaan, penasihat hukum dapat menghubungi setiap waktu. Pembicaraan tidak terdengar oleh aparat penegak hukum kecuali kejahatan terhadap keamanan negara. Turunan BAP diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka. Ini perlu tahu ya, pasal 64, 74 itu isinya itu. Oke. Kiranya untuk 467 sudah ya. Kita bisa nanti istilahnya apa sih, diulang kembali istilah-istilah tadi ya, yang namanya kasasi, itu banding, terus apa, untuk pelajaran hukum pidana itu yang setiap harinya misalkan di pengadilan gitu. Yang pernah tadi saya bacakan itu, tentunya untuk mahasiswa hukum itu harus tahu istilah-istilah itu. Sudah dimasuk pelajaran di pidana ini, hukum pidana. Nah, kiranya di sini dulu ya, mungkin saya akhiri, dan mungkin nanti ada UAS atau saya nggak tahu nih, mohon maaf, ada hari tenang atau enggak ya. Yang jelas nanti ada UAS. Kalau ada UAS nanti bisa kita belajar, mungkin bisa saya kasih apa ya, kayak rangkuman ya gitu. Kalau enggak pelajari aja itu, insya Allah nanti paling ya untuk soal-soalnya ya itu aja gitu. Bisa kita akhiri ya ini para mahasiswa-mahasiswi di sini. Juga saya sebelumnya mohon maaf, pertemuan kita di sini sudah akhiri ya. Silahkan jangan lupa untuk absensinya masing-masing para mahasiswa-mahasiswi di sini. Mbak Mas jangan lupa ya Bapak Ibu untuk absen. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf apabila nanti kurang dimengerti atau apa ya untuk materi, nanti juga kan sudah saya share ya, otomatis mohon diikut gabung aja di grup. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.